Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran biyaqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Sahabatku, video di pagi hari ini, sahabatku dimanapun, mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Gus Arya menjelaskan tentang polemik nasab dan makam palsu, ya, bahwa semua itu hanya polemik dan fitnah belaka. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, muhibbin, muqimat syahadam, saya mau menyampaikan sesuatu, saudara. Perihal ini ya, perihal polemik nasab. Sudah selama 3 tahun ini, saudara. Sudah selama 3 tahun ini, ya. Jadi perihal polemik nasab itu sekarang sudah selesai, sudah rungkat, sudah tidak bisa dijadikan andalan lagi untuk dimanfaatkan sama kelompok-kelompok yang sedang mencari panggung ataupun sekedar mencari viewer, follower, subscriber. Kasihan sekali. Kenapa? Dampaknya kan kepada orang-orang yang awam, ya, yang awam yang jadi yang kena dampak. Akhirnya mereka berpolemik dengan pikirannya sendiri. Akhirnya mereka berpolemik dengan asumsi masing-masing, dengan pikiran mereka masing-masing. Padahal sesungguhnya polemik perihal nasab ini tidak jelas dan tujuannya adalah jahat. Itu sama dengan pintu masuknya kelompok takfiri Wahabi, kelompok-kelompok radikalis. Sangat hati-hati makanya dulu itu, ya, dari dulu itu saya sebagai aktivis Nahdlatul Ulama, sebagai warga NU, sebagai aktivis, saya dulu sering menyampaikan, hari ini kita melawan dulu ya, hari ini kita melawan HTI, hari ini kita melawan JAD, hari ini kita melawan Khilafatul Muslimin, hari ini kita melawan FPI, umpamanya begitu. Mereka menggunakan bendera masing-masing. Hari ini yang paling bahaya itu adalah ketika mereka menggunakan bendera kita, karena skema mereka seperti skema penjajah. Ya, ketika kita melawan HTI, mereka menggunakan bendera sendiri gampang untuk mereka kecililah, ketahuan lah kalau mereka menggunakan bendera itu berarti lawan kita. Hari ini lawan kita itu mereka mengaku sebagai NKRI. Hari ini mereka mengaku sebagai NU. Hari ini mereka mengaku sebagai Nusantara. Nah, ini bahaya ini. Hampir tidak kelihatan nih mana musuh, mana lawan, mana kawan. Nah, akhirnya apa? Yang jadi tumbal, yang jadi korban adalah kawan-kawan kita sendiri. Bahkan teman-teman saya banyak sekali yang murtad. Akhirnya terprovokasi, terdoktrinisasi. Coba bayangkan. Ayo kita lihat. Mulai dari mana? Mulai dari kasus pemalsuan makam. Rumor yang sengaja digumingkan selama 3 tahun, korban hoaxnya banyak. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada bukti sesuai fakta hukum.
dulu kan Anda kan percaya begini, oh ternyata Habib Lutfi itu kejam, ternyata Habib Lutfi itu masukin makam, itu pembela sejarah dan lain sebagainya. Wah, doktrin itu selalu berkali-kali tersampaikan dan Anda menyimak di konten-konten orang-orang yang sedang melakukan framing. Mereka yang hanya sekedar mencari subscriber, follower, viewer yang banyak, dia gak peduli bikin konten hoax. Lalu Anda setiap hari kejejelan terus berita-berita hoax. Akhirnya alhasil nol hasilnya, gak ada. Mana makam palsu? Adakah? Contoh begini contoh. Ini untuk mengetahui mana benar mana tidak. Contoh begini. Rumor makam palsu ini kan banyak. Faktanya ada tidak masyarakat yang melapor ke kantor polisi? Pak polisi, lapor Pak. Pak, ini saya menemukan makam Pak. Pembuatnya adalah orang yang Habib Lutfi Pak. Atau Pak, lapor Pak polisi, saya menemukan makam palsu Pak. Dalangnya adalah Habib Lutfi Pak. Satu pun dari seluruh Indonesia tidak ada yang namanya melaporkan atau mengadukan. Ini negara hukum. Ini secara logika saja ini. Makanya saya tidak sepakat. Saya sebagai mantan influencer gitu, saya sebagai mantan buzzer gitu, saya langsung kadal. Ternyata ini cuma tujuannya adalah polemik. Ternyata ini tujuannya hanya untuk membunuh karakter. Tidak pernah ada masyarakat Indonesia melaporkan Habib Lutfi keterkaitan makam palsu. Gak ada dia datang. Dia lapor ke polisi, Pak di daerah kami Pak ada makam palsu Pak. Pak di daerah kami Pak. Jangan Anda kira ketika ada pembongkaran makam didampingi polisi seolah-olah itu fakta hukum. Bukan. Polisi itu hanya mengayomi. Polisi itu netral. Jangankan kamu itu mau bongkar makam gitu. Gak ngapa-ngapain kamu, dan polisi juga polisi datang. Polisi punya kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Itu contoh makam palsu. Terus isu tentang tes DNA. Anda sudah berapa tahun dibodohi. Yang mencetuskan tes DNA itu Sugeng, ahli ikan nila. Ada nggak? Kalau seandainya tes DNA sampelnya dari apa? Ketika mengkaji dalam urusan agama Islam, perihal masalah nasab, apakah dianjurkan menggunakan tes DNA? Apakah ada syarat tertentu untuk mengisbat sebuah nasab seseorang menggunakan DNA? Nggak ada. Nggak ada. Lalu pertanyaannya, kalian umat Muslim, halo, kalian umat Muslim, Anda tuh sedang mencari kebenaran atau pembenaran. Kalau Anda meyakini ada suatu kebenaran, itu harus diuji kebenarannya. Contoh, kalau mau apple to apple, Anda kan membahas seolah-olah pembongkaran makam palsu, beralawi semua. Sekarang saya tanya, bagaimana dengan Gus Dur yang menemukan sebuah makam? Kok Anda nggak bahas? Bahkan Gus Dur nih, bukan berarti Gus Dur memasukkan makam, tidak. Ini kalau mau apple to apple nih, pertanyaannya adalah, ketika Gus Dur menemukan makam, lalu makamnya itu dibangun, bagaimana? Kok Anda nggak bawa? Anda takut ya karena Gus Dur itu pribumi, fix. Kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti nggak apple to apple. Berarti Anda nggak netral gitu. Anda nggak menelisik sesuatu yang dianggap benar, tapi nggak netral. Anda lebih berposisi kepada kubu yang Anda bela, memojokkan sesuatu yang kamu anggap musuh. Bagaimana dengan Gus Dur? Menemukan beberapa makam, banyak makam. Bagaimana dengan Kiai Muafik, Gus Muafik, menemukan banyak makam? Anda nggak bahas. Kenapa? Karena yang dibidik objeknya adalah Baal,
Alawi, gitu kan. Yang anda jadikan jembatan untuk jadikan sebuah polemik itu adalah Alawi. Supaya kamu apa? Supaya kamu dapat pasukan orang-orang pribumi, menghasut pribumi, mengadu domba pribumi. Kenapa? Ayo Gus Dur menemukan makam, bahkan membangun makam yang ditemukan oleh Gus Dur. Anda tidak berani bahas. Nah, ini contoh. Kenapa? Apa persoalannya? Padahal kan sama. Apa bedanya Balawi tentang makam dulu nih, tentang makam nih. Apa bedanya Balawi dengan Gus Dur? Saya ini pembela Gus Dur. Saya pasukan berani mati ya Gus Dur. Tetapi dalam mengkaji sebuah asumsi yang dianggap kebenaran belum diuji. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo, Balawi, Anda cap sebagai sering memalsukan makam, membuat makam. Apa bedanya dengan Gus Dur ketika menemukan makam dan membuat makam? Apa bedanya? Bahkan makam Sunan Kalijaga lebih dari satu. Salah satu penemunya adalah Gus Dur. Bagaimana? Nah, ini kalau mau apple to apple. Kenapa Anda nggak bahas? Kenapa makamnya tidak dibongkar? Nah, ini baru soal kuburan rumor yang 3 tahun membuat Anda bodoh. Rumor yang 3 tahun sampai detik ini membuat Anda berpolemik, otak Anda sehingga menjadi bodoh. Itu loh baru kuburan. Yang katanya kuburan palsu. Ya nasab. Apa bedanya nasabnya Balawi dengan nasabnya Wali Songo? Apa bedanya nasabnya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dengan nasabnya Abbas Bunten atau Sayyid Abbas Bunten? Apa bedanya? Bedanya kalau Habib Lutfi itu adalah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Bedanya kalau di Abbas Bunten itu ada Sayyid Abbas. Sama-sama keturunan Nabi. Habib diyakini juga ada ketersambungan kepada Nabi Muhammad. Sayyid itu adalah gelar kehormatan yang disematkan sebagai Zuriatul Rasul. Apa bedanya? Kenapa Habib Lutfi disuruh tes DNA? Kenapa Sayyid Abbas ada Sayyidnya nggak disuruh tes DNA? Kenapa Anda nggak pernah mempersoalkan Sayyid Abbas itu keturunan siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Ayo, ini kalau mau apple to apple loh. Lu jangan macem-macem gina Gus Dur. Framing, ayo. Gua pasukan matinya Gus Dur. Pasukan berani matinya Gus Dur. Kok menghina Gus Dur? Oh, curang matamu. Gak usah framing. Nanti ada tak kuliti satu-satu nih. Saya kuliti satu-satu. Iman mengajak orang untuk berpikir objektif. Dirinya sendiri sedang berpolemik dan tidak objektif. Gue ketika diajak berpolemik tentang makam palsu yang sudah selama 3 tahun, gue udah mau ambil pusing. Gue udah tahu nih, kalau lama berarti tujuannya adalah polemik. Lempar bola panas, habis itu dia pergi. Kalau meyakini ada kebenaran, ya mesti diuji kebenaran itu. Maka ini negara hukum, ada jaksa penuntut, ada pengacara, pembela, ada hakim yang memutuskan. Dalam urusan ilmu pun sama, tesis sama. Kalau iman itu membuat tesis contohnya, ya, harus ada yang mentahkin ahli-ahlinya. Harus siap, jangan bikin tesis ketika dia nantang ngalor ngidul, diiyain tantangannya, kabur. Kata Saribuddin Tegal, kabur. Jangan dia nantang-nantang, kalau Robito Alawiyah tidak setuju, silakan undang saya di Haji Iman Usman Al-Gateli. Lalu habis itu, Robito Alawiyah ngundang Iman, kabur lagi. Nah, demikianlah sahabatku videonya, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Dan tetap semangat untuk mengikuti fatwa nasihat-nasihat ulama-ulama kita terdahulu saja. Jadi kata Gus Arya bahwa
semuanya itu hanya polemik ya. Hanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Maka dari itu sahabatku, tinggalkanlah mereka. Tetap ikut ulama kita saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.